Oke, selamat malam Pak Erwin. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami ingin mempresentasikan AFL 2 Strategic Management. Kelompok kami beranggotakan yaitu saya, Gero Renat Haryadi, ada Steve Richard Budiman, Kevin Widagdo, Marsno Richard Stanley, Steve Adrian, dan juga Dery Sebastian. Next. Dasar-dasar manajemen strategis. Manajemen strategis mencakup proses merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan strategis yang menyeluruh untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Proses ini seringkali disebut sebagai seni dan ilmu dalam mengelola strategi, menggabungkan aspek teoritis dan praktis untuk menciptakan keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi meraih keunggulan kompetitif. 3 tahap utama dalam manajemen strategis, yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Masing-masing memiliki peran penting yang saling melengkapi. Next. Tahap formulasi strategi membantu organisasi membentuk visi dan misi yang akan menjadi pedoman jangka panjang. Misalnya, dalam formulasi strategi, organisasi menganalisis faktor eksternal, seperti peluang dan ancaman di pasar, serta kekuatan dan kelemahan internal. Tahap implementasi strategi melibatkan kegiatan-kegiatan spesifik, seperti menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya untuk menggerakkan strategi yang sudah ditetapkan. Evaluasi strategi adalah tahapan terakhir yang memastikan apakah strategi yang dijalankan tetap relevan dengan tujuan awal dan apakah ada penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil optimal. Dalam evaluasi, 3 pertanyaan dasar perlu dijawab, yaitu yang pertama, di mana posisi kita sekarang, kemudian ke mana kita akan pergi, dan yang terakhir, bagaimana kita akan mencapainya. Selain itu, manajemen strategis yang baik membantu dalam proses pengambilan keputusan proaktif dibandingkan dengan reaktif, di mana organisasi dapat mengantisipasi tantangan serta menyelesaikan strategi secara dinamis. Manfaat terbesar dari pendekatan strategis ini adalah adanya struktur yang lebih logis dan sistematis untuk menentukan arah dan prioritas organisasi, yang secara tidak langsung mengurangi risiko keputusan yang kurang sesuai. Dalam konteks manajemen strategis, setiap organisasi mungkin menerapkan beberapa jenis strategi secara bersamaan, yang disesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Ada beberapa kategori strategi yang kerap digunakan, mulai dari strategi integrasi, strategi intensif, dan hingga strategi disverifikasi. Strategi integrasi yang mencakup integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal, bertujuan untuk mengendalikan aspek-aspek rantai pasok atau menambah penguasaan terhadap pesaing. Strategi insentif di sisi lain berfokus pada penetrasi pasar untuk meningkatkan pangsa pasar produk yang sudah ada, pengembangan pasar untuk memasuki wilayah baru, dan pengembangan produk untuk memperbarui produk yang sudah ada. Strategi disverifikasi terdiri atas disverifikasi terkait dan disverifikasi tidak terkait. Dalam disverifikasi terkait, organisasi memperkenalkan produk baru yang masih memiliki keterkaitan dengan produk yang ada. Sedangkan dalam disverifikasi tidak terkait, produk yang diperkenalkan biasanya berbeda secara signifikan dari produk yang ada. Dengan strategi ini, organisasi dapat memanfaatkan sinergi lintas divisi atau unit bisnis untuk meningkatkan potensi pasar. Lanjut, Richard. Strategi defensif yang mencakup pengurangan, divestasi, dan likuidasi diterapkan untuk menghadapi kondisi bisnis yang kurang menguntungkan. Pengurangan atau retrenchment dilakukan untuk mengatur kembali biaya dan aset guna mengembalikan kondisi penurunan kinerja. Divestasi untuk melepaskan bagian dari bisnis yang tidak lagi relevan, dan likuidasi untuk menjual aset perusahaan. Pentingnya penyesuaian strategi ini adalah agar organisasi tidak terjebak dalam situasi yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan. Next. Pernyataan visi dan misi merupakan landasan dalam membangun identitas perusahaan serta menyampaikan nilai-nilai perusahaan kepada stakeholder. Misi menjelaskan tentang alasan keberadaan perusahaan dan kontribusinya.
Sedangkan visi memberikan pandangan ke masa depan tentang apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Misi dan visi juga berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan langkah-langkah strategis perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif. Melalui penyusunan misi dan visi yang kuat, organisasi dapat menciptakan kesan yang unik dan menonjolkan nilai-nilai yang menjadi ciri khasnya. Next. Sebagai contoh, analisis terhadap kenyataan visi dan misi dari berbagai organisasi Aku ngelag. Lanjut. Perusahaan menekankan 4 elemen utama, yaitu sumber daya manusia, kualitas produk, penawaran, pemasaran, dan integritas organisasi. Analisis konten dilakukan dengan teknis seperti konten analisis yang dapat membantu mengidentifikasi pola-pola utama dalam pernyataan tersebut, baik dalam hal kata-kata kunci maupun frekuensi penggunaan tema tertentu. Penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan mengenai konsep-konsep strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memposisikan dirinya di pasar yang semakin kompetitif. Pada minggu ini, fokus utama adalah pada penerapan strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya ke dalam tindakan nyata. Strategi Generik Porter misalnya meliputi 3 pendekatan utama, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus pada kepemimpinan biaya, yang mendepankan produksi yang efisien untuk menekan biaya dan menawarkan harga yang kompetitif. Sementara diferensiasi menekankan pada keunikan produk atau layanan, fokus pada kelompok konsumen tertentu, memungkinkan perusahaan untuk melayani pasar khusus secara lebih efektif. Di samping itu, strategi-strategi seperti alih daya dan resourcing menjadi pilihan bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Outsourcing memungkinkan perusahaan juga berkompetisi pada inti, sementara reshoring menarik kembali produksi ke negara asal untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Dalam konteks manajemen nirlaba, strategi ini memiliki peran khusus. Misalnya organisasi nirlaba dapat menerapkan strategi untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Sementara organisasi pemerintah seringkali menggunakan strategi untuk menjaga keberlanjutan operasional dan layanan publik. Manajemen strategis membantu organisasi nirlaba tetap kompetitif dalam mengatasi masalah pendanaan dan meningkatkan efektivitas layanan bagi masyarakat. Next. Pemilihan strategi yang tepat membutuhkan analisis yang mendalam dan sistematis untuk memastikan kesesuaian antara faktor internal dan eksternal organisasi. Proses pemilihan strategi ini menggunakan beberapa alat analisis seperti matriks atau SWOT, matriks space atau matriks BCG, matriks IE, dan QSPM. Masing-masing alat analisis ini menawarkan perspektif berbeda dalam menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi organisasi. Analisis dan pemilihan strategi matriks SWOT misalnya membantu menyusun 4 jenis strategi utama, strategi kekuatan kesempatan atau SO, kelemahan kesempatan atau WO, kekuatan ancaman ST, dan kelemahan ancaman WT. Matriks ini memungkinkan organisasi untuk merancang strategi yang memanfaatkan kekuatan internal serta mengatasi kelemahan yang ada. Di sisi lain, matriks SPACE dan BCG digunakan untuk menilai posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Dengan matriks BCG khususnya bermanfaat dalam manajemen portofolio bisnis yang terdiri dari divisi-divisi yang memiliki manajemen portofolio bisnis tingkat pertumbuhan yang berbeda. Next, Derry. Analisis dan pemilihan strategi matriks QSPM adalah alat yang membantu menentukan prioritas strategi dengan menghitung daya tarik relatif masing-masing strategi alternatif
Alat ini menggunakan bobot dan perangkat faktor kunci untuk memberikan nilai komparatif, sehingga organisasi dapat lebih objektif dalam memilih strategi yang paling relevan. Melalui penerapan alat analisis yang sistematis ini, organisasi dapat mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan strategis dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.